Hai pecinta MotoGP, ketemu lagi dengan aku di Tapak Bima Sport. Sambil kalian rebahan, kita simak berita dari Veda Ega Pratama yang belakangan memang mulai ramai dibicarakan. Namun jika dilihat lebih dalam, ini bukan tentang sensasi atau euforia nasionalisme sesaat. Yang sedang terjadi adalah proses teknis yang matang, terukur, dan perlahan membentuk fondasi kuat bagi masa depan balap Indonesia. Dari sudut pandang analis, Veda tidak sedang naik daun, ia sedang naik level. Buat Mas Veda, semangat terus ya, gemes deh lihat mukanya. Latihan intensif di Eropa menjadi panggung awal transformasi tersebut. Data menunjukkan perubahan signifikan pada cara Veda membawa motor saat memasuki tikungan. Entry corner speed-nya meningkat, bukan karena nekat, tetapi karena presisi. Ia mulai memahami kapan harus melepas rem, bagaimana menjaga sudut kemiringan, dan yang terpenting, bagaimana membaca grip lintasan secara konsisten. Ini bukan ciri pembalap yang sekadar cepat, ini ciri pembalap yang mulai dewasa secara teknis. Perubahan ini tidak datang tiba-tiba. MotoGP modern menuntut pembalap muda untuk berpikir layaknya insinyur di atas motor. Keberanian tanpa pemahaman hanya akan berujung crash. Veda kini menunjukkan tanda-tanda pembalap yang mampu menggabungkan insting dengan analisis. Ia tidak lagi memaksa motor bekerja di luar batas, tetapi memaksimalkan potensi yang tersedia. Inilah alasan mengapa grafik performanya terlihat stabil, bukan fluktuatif. Beberapa pengamat MotoGP bahkan mulai membandingkan pendekatan balap Veda dengan pembalap muda Eropa, bukan dari segi hasil, tetapi dari cara berpikir. Tenang, sabar, namun tetap agresif ketika peluang datang. Dalam dunia balap, karakter seperti ini jauh lebih berharga daripada kecepatan mentah. Kecepatan bisa dilatih, mental dan kecerdasan balap jauh lebih sulit dibentuk. Masuknya Veda Ega Pratama ke Moto3 musim 2026 bersama Honda Tim Asia bukanlah hadiah. Ini hasil dari evaluasi panjang dan berbasis data. Moto3 dikenal sebagai kelas paling brutal, grid rapat, overtake nyaris di setiap tikungan, dan kesalahan sekecil apapun bisa mengakhiri balapan. Justru karena itulah kelas ini menjadi filter alami bagi pembalap masa depan. Jika Veda mampu bertahan dan berkembang di Moto3, jalannya ke level lebih tinggi akan terbuka lebar. Namun, cerita Indonesia di MotoGP 2026 tidak berhenti di Veda. Nama Mario Suryo Aji justru memegang peran yang berbeda namun sama pentingnya. Jika Veda adalah simbol harapan baru, Mario adalah simbol ketahanan. 2 musim di Moto2 bukan perkara ringan. Kelas ini menuntut kekuatan fisik, pemahaman teknis, dan konsistensi mental yang jauh lebih tinggi dibanding Moto3. Mario sering dinilai dari hasil akhir, padahal dalam Moto2, bertahan saja sudah merupakan pencapaian besar. Lawannya adalah pembalap matang yang sudah bertahun-tahun hidup di lingkungan balap Eropa. Tekanan datang dari mana-mana, cedera, kritik, ekspektasi publik, semuanya menjadi beban yang tidak terlihat di layar televisi. Fakta bahwa Mario tetap dipercaya oleh Idemitsu Honda Tim Asia menunjukkan satu hal penting. Tim melihat progres, bukan sekedar angka. Musim 2026 akan menjadi fase krusial bagi Mario. Ini bukan lagi tentang adaptasi, melainkan pembuktian. Ia dituntut untuk tampil lebih konsisten, membaca balapan dengan lebih cerdas, dan memanfaatkan pengalaman yang sudah dikumpulkan. Mario bukan pembalap instan, ia adalah produk dari proses panjang yang seringkali tidak romantis, penuh kegagalan, dan minim sorotan. Keputusan Honda Tim Asia mempertahankan Mario dan merekrut Veda sejatinya sangat logis. Ini bukan proyek jangka pendek untuk menyenangkan pasar Indonesia. Ini adalah investasi jangka panjang. Honda melihat Indonesia bukan lagi sekedar basis penonton, tetapi sumber talenta yang layak dikembangkan. Perubahan paradigma inilah yang paling penting. Kehadiran 2 pembalap Indonesia di kejuaraan dunia MotoGP 2026 juga memberi makna berbeda bagi Mandalika. Balapan di tanah air tidak lagi sekedar event besar dengan penonton fanatik. Mandalika kini berpotensi menjadi panggung emosional, bukan hanya karena bendera merah putih di tribun, tetapi karena ada pembalap Indonesia di grid, berjuang melawan dunia. Namun disinilah peran publik menjadi krusial. Dukungan tanpa ekspektasi berlebihan adalah kunci. MotoGP bukan arena instan. Tekanan yang terlalu besar justru bisa menghancurkan mental pembalap muda. Veda masih belajar, Mario masih membangun. Keduanya butuh ruang untuk berkembang tanpa beban yang tidak perlu. Jika dilihat secara objektif, aura Veda memang berbeda. Gaya balapnya rapi, terstruktur, dan tidak emosional. Ia terlihat nyaman menunggu momen, bukan memaksakan situasi. Ini karakter yang sangat cocok untuk Moto3 yang kejam dan penuh chaos. Jika ia mampu menjaga kesehatan, konsistensi, dan kerendahan hati, masa depannya bisa sangat cerah. Sementara Mario, meski sering luput dari pujian, justru menunjukkan kualitas yang jarang dimiliki pembalap muda Indonesia sebelumnya, ketahanan mental.
Ia jatuh, bangkit, dikritik, lalu kembali ke lintasan. Tidak banyak yang sanggup bertahan di level ini tanpa menyerah, dan itu patut dihargai. MotoGP 2026 seharusnya menjadi titik refleksi bahwa pembinaan itu nyata, bahwa jalur dari Asia Talent Cup hingga kejuaraan dunia bisa ditembus, bahwa mimpi ke MotoGP bukan sekedar slogan, tapi juga pengingat bahwa jalan ini panjang, melelahkan, dan penuh pengorbanan. Indonesia akhirnya tidak lagi berdiri di pinggir lintasan sebagai penonton semata. Kita sudah masuk ke dalam arena. Tinggal satu pertanyaan besar yang tersisa. Apakah kita siap mendukung proses, bukan hanya hasil? Jika jawabannya iya, maka MotoGP 2026 bukan sekedar musim balap. Ia adalah awal dari era baru. Infinite vastness of all that is blackness. Infinite vastness of all that